Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Kamis pagi bisa bertatap muka kembali dengan antum semua, sahabat HNA dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di Kamis terakhir tahun 2021 ini kita bisa menjadi semakin baik, menjadi semakin bermanfaat, menjadi semakin bersemangat. Karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lain. Ikhwani rahimakumullah, ya, tuliskan komentar Anda pagi hari ini. Insyaallah saya akan membaca yang bisa saya baca, menyapa yang bisa saya sapa, menjawab yang bisa saya jawab. Ya, insya Allah. Nah, ini akhir tahun 2021. Bukan persis akhir tahunnya ya, tapi Kamis terakhir. Ya, Kamis terakhir. Dan kebetulan tanggal 31 itu akan jatuh pada hari Jumat. Satunya jatuh pada hari Sabtu, Ahad. Nah, kita tidak mengenal peringatan tahun baru Masehi, nggak mengenal itu. Tetapi sebagai Muslim yang baik, kita diajarkan untuk selalu evaluasi diri, muhasabah, untuk selalu merenung. Kalau perusahaan ada tutup buku akhir tahun, maka kita juga harus menghitung amal kita setahun ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum tercapai tapi sudah kita cita-citakan. Kita introspeksi, kita evaluasi, kemudian kita perbaiki. Begitulah Muslim yang baik, karena Muslim yang baik akan selalu tampil lebih baik. Hari ini nggak boleh sama dengan hari kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari yang lalu. Besok kita nggak tahu. As-Sufi Ibnu Waqtih, kata para ulama, Sufi orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang menerapkan Islam iman sehingga mencapai ihsan, itu adalah Ibnu Waqtih, orang yang hidup di masa kini, betul-betul menikmati saatnya, ya, saat ini. Kalau kita ini hidup dalam lamunan, apa yang akan kita lakukan besok, tapi sekedar lamunan, hari ini nggak beraksi, maka itu bukan sufi. Atau kita hidup menyesali masa lampau, kenapa dahulu begitu, kenapa dahulu begitu, tapi saat ini nggak beraksi untuk memperbaiki masa lampau, maka itu bukanlah sufi. Sufi, seorang Muslim yang sudah mencapai tingkatan ihsan, dia akan menjadikan saat ini untuk memperbaiki masa lampau dan saat ini untuk mengejar masa depan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Ibnu Waqtih, menikmati saat ini. Ya, fokus dengan kondisi saat ini. Ikhwani rahimakumullah, contoh ketika kita lagi makan. Kita makan nih bagaimana bisa menjadi penghapus dosa-dosa di masa lampau, bisa menjadi sesuatu yang positif di masa depan. Maka makan itu kita nikmati betul, alhamdulillah, kita syukuri, ya, dan kita niatkan untuk taat pada Allah Ta'ala, untuk nambah kekuatan dan seterusnya. Maka itulah orang-orang yang bisa menikmati kehidupan. Nah, ini sudah ada kawan-kawan yang bergabung, sudah ada kawan-kawan yang menyapa. Ini teman-teman yang sudah berlangganan channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Ibu Sri Mulyati, alhamdulillah, Cikarang Barat, Bekasi, hadir Habib. Alhamdulillah dari Cikarang Barat, Bekasi.
Ibu Sri Mulyati, kemudian Pak dosen kita nih, Pak Syamsul Hadi Jogja. Alhamdulillah Habib Novel, alhamdulillah Mas Syamsul. Nah, mudah-mudahan semakin bersinar seperti namanya Syamsul Hadi. Ya, cahayanya yang memberikan petunjuk, yang membimbing. Alhamdulillah, Bunda Hafid. Nah, ini Bunda Hafid baru bergabung ya, dengan langganan channel YouTube Habib Novel Ala Idrus. Pemirsa dimanapun antum berada. Jadi akhir tahun itu waktunya kita tutup buku, waktunya kita evaluasi diri, ya waktunya kita untuk introspeksi. Apa yang sudah, apa yang belum, kita catat semua itu, kemudian kita perbaiki. Ya, Mas Eko Sulistyo, Assalamualaikum Habib Tangsel hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di akhir tahun ini, maka insya Allah Majelis Ar-Raudhah akan mengawali awal tahun, yaitu pada Jumat 7 Januari, insya Allah Jumat 7 Januari kami akan menyelenggarakan Santri Weekend, ya Santri Weekend pertama di tahun 2022 jatuh pada hari Jumat dan berakhir dari Ahad tanggal 7 sampai 9 Januari. Nah, yang berminat segera daftarkan nanti ya, insya Allah kita akan share di YouTube, di postingan bisa dilihat nanti tanggal berapa itu, bagaimana cara daftarnya, dan semuanya gratis, tak dipungut biaya serupiah pun, insya Allah. Syiros, selamat datang di Santri Virtual. Nah, ini pelanggan baru channel YouTube Habib Novel Idrus untuk program Santri Virtual. Selamat bergabung Syiros ya, dan yang lain. Bagi yang belum bergabung, klik tombol gabung, maka insya Allah Anda bisa menikmati tayangan-tayangan YouTube kami yang kami sediakan khusus untuk para pelanggan. Nah, caranya cukup mudah, klik tombol gabung ya. Insya Allah kita akan belajar bersama dan menyapa bersama-sama, ngobrol bareng, insya Allah. Ikhwani rahimakumullah. Pagi hari ini ya, saya ditemani sama kopi ya, dan juga ada banyak buku di samping saya. Saya akan ambilkan salah satu ya, acak, kemudian kita akan baca nasihat yang ada di kitab ini. Ini kitab kumpulan dari nasihatnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus yang sudah dikumpulkan jadi satu buku. Masya Allah, ini isinya semua ilmu ya, semuanya ilmu, semuanya nasihat yang akan bimbing kita insya Allah ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita hidup ini nggak mau belajar, ya rugi. Karena awal kali kehidupan itu diawali dengan belajar ya, dengan belajar. Prahyu Gustini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apri Boys, Meruyung Depok hadir. Alhamdulillah. Awal kehidupan itu diawali dengan belajar. Ya, dengan belajar bagaimana? Yaitu belajarnya malaikat dan bagaimana Allah mencontohkan bagaimana Nabi Adam alaihissalam mengajari para malaikat, yaitu ketika Allah perintahkan malaikat untuk menyebutkan nama benda-benda tertentu, malaikat tidak tahu, sementara Nabi Adam diberitahu oleh Allah Ta'ala, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang disebut ilmu laduni. Karena Nabi Adam baru ada, sementara malaikat sudah sekian lama ada. Malaikat yang sudah sekian lama ada nggak ngerti. Nabi Adam yang baru ada bisa tahu dari mana itu, sementara beliau alaihissalam tidak keluar dari surga, berada di surga. Kok bisa ngerti benda-benda tersebut? Maka jawabannya adalah wa'allama, dan Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga kalau kita perhatikan, awal kehidupannya adalah proses belajar mengajar. Manusia ini nilai kemuliaannya adalah tampil sebagai pengajar ya, tampil sebagai guru.
yang menekuni ilmu. Nah, dengan menekuni ilmu tersebutlah maka manusia mencapai tingkat kemuliaan yang tertinggi, sehingga para malaikat pun disuruh sujud sebagai bentuk ta'zim, pengagungan kepada Nabi Adam alaihissalam yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kepada malaikat untuk mengagungkan Nabi Adam, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini terjadi di alam sana, alam akhirat. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam sudah mencapai tingkat kemuliaan yang luar biasa, sementara saat itu belum berbuat apa-apa. Ya, belum berbuat apa-apa, tapi sudah mencapai tingkat kemuliaan yang luar biasa karena dipilih oleh Allah Ta'ala dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, saya akan bacakan sedikit nasihat Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus radhiyallahu anhu, faslun fil khuluqil hasan. Ya, bab tentang akhlak yang mulia. Al khuluqul hasan an tuhsina ila man yu'dzika wa tarhama khalqallah hatta aduwaka wa hatta al-kalb. Wa aqallu husnil khuluqi ihtimalul adza, husnul khuluqi nisful iman. Hikayah. Nah, ini saya nggak akan bacakan hikayatnya. Tapi kita akan terjemahkan ini, insyaallah berkah. Ya, al-khuluqul hasan, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, definisinya adalah antusina ila man yu'dzik. Jadi definisi akhlak mulia itu adalah jika kamu mampu berbuat baik kepada orang yang mengganggumu. Ya, mampu berbuat baik kepada orang yang menyakitimu. Wa tarhama khalqallah, kemudian kamu mampu menyayangi ciptaannya Allah Ta'ala, hatta aduwak, bahkan kamu mampu menyayangi orang yang musuhimu. Wa hatta al-kalb, ya, kamu juga mampu menyayangi bahkan seekor anjing, ya, anjing yang dipandang mungkin membawa najis, anjingnya juga najis, tapi kamu mampu menyayanginya. Nah, ini yang disebut berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia itu kalau orangnya mampu berbuat baik kepada orang yang mengganggunya. Wah, ini ya, kira-kira mudah atau susah ini? Lagi nyetir, ada yang klakson di belakang, din 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 din, tot din 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 di belakang nih, ganggu betul nih. Suara klakson tadi ya, sangat mengganggu. Nah, kita kalau berakhlak mulia bukan menutup jalan, ya, bukan menutup jalan, bukan membalas dengan klakson-klakson yang keras, tapi kalau kita berakhlak mulia, orang yang akhlaknya bagus, ya, maka antusina ila man yu'dzik, berbuat baik kepada orang yang mengganggunya. Ya udah, menepi aja, minggir, kasih jalan. Nah, ini namanya orang yang berakhlak mulia. Kalau nggak minggir, nggak ngasih jalan, tapi justru membalas klakson dengan klakson, suara keras dengan suara keras, dan menutup jalan, maka itu akhlaknya nggak mulia. Mudah nggak ini? Berakhlak mulia, membalas orang yang berbuat buruk kepada kita, membalas orang yang jahat kepada kita, membalas orang yang mengganggu kita, membalas orang yang menyakiti kita dengan berbuat baik kepadanya. Ya, dengan berbuat baik kepadanya. Itu namanya berakhlak mulia. Wa tarhama khalqallah. Akhlak mulia adalah engkau menyayangi makhluk Allah. Semua ciptaan Allah Ta'ala disayangi. Ya, ada semut di meja, biasanya kita langsung bunuh, atau kita nggak anggap itu punya kehidupan, nggak anggap kita punya nyawa. Tapi kalau kita akhlaknya mulia, bahkan pada semut yang di meja, ya, untuk menyingkirkannya itu nggak membunuhnya, disingkirkan dengan cara yang lemah lembut. Ya, disingkirkan dengan cara yang lemah lembut. Nah, itu baru orang yang berakhlak mulia. Sampai-sampai orang yang berakhlak mulia itu akan menyayangi yang di sekitarnya. Nabi Muhammad SAW karena sayang kepada makhluk Allah Ta'ala, maka diberi nama itu. Benda-benda di sekitarnya diberi nama. Ikhwani rahimakumullah,
kalau kita perhatikan, mungkin kita banyak sekali tidak menyadari ada kehidupan di sekitar kita. Ya, tanaman tuh. Ya, tanaman nggak punya salah apa-apa. Kadang kita bunuh tanaman itu tanpa sebab ya. Kita bunuh tanaman itu tanpa alasan yang benar. Ya karena mungkin nggak suka aja dicabutin gitu ya. Padahal itu tanaman punya kehidupan. Nah, orang-orang yang berakhlak mulia, semua langkahnya itu betul-betul diperhitungkan. Ini ciptaannya Allah, ini makhluknya Allah. Baik manusia maupun yang lain. Kepada manusia, maka melihat manusia ini ciptaannya Allah. Karena ciptaannya Allah disayangi karena dia ciptaannya Allah Ta'ala. Kalau dia punya aib, ditutup. Kalau dia punya salah, dimaafkan. Kalau dia punya keburukan, didoakan agar dapat ampunan. Iya, ini namanya berakhlak mulia. Bukan justru mendoakan dengan keburukan, mendoakan dengan kehancuran, ya, mendoakan dengan kecelakaan. Ya, ini bukan akhlak mulia. Contoh misalnya, lihat ada orang naik motor, kebut di kampung, ya, atau mungkin bahkan di kampung dia klakson-klakson, di lorong, di gang, dia tidak sopan orang tersebut. Ya jangan didoakan semoga celaka, semoga jatuh, semoga tersungkur, jangan. Kalau yang seperti itu akhlaknya nggak mulia. Kalau akhlaknya mulia, maka kalau ada orang yang memang dia mengganggu di jalanan, di kampung dengan motor yang keras dan lain sebagainya, maka didoakan mudah-mudahan dia selamat. Yang mudah-mudahan dia tidak mengalami kecelakaan. Ini namanya orang yang berakhlak mulia, mampu menyayangi makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan musuh, ya orang yang musuhinya pun disayangi. Yaitu seorang ulama yang bernama Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, pengarang Mawali Simtud Durar. Itu kalau mau tidur semua yang memusuhinya didoakan secara khusus dengan doa-doa kebaikan yang luar biasa, sampai-sampai istri Habib Ali pun cemburu. Saya lihat engkau mendoakan orang-orang ini kok dengan doa yang bagus-bagus yang saya tidak mendengar engkau mendoakan untuk saya. Maka Habib Ali pun mengatakan, saya doakan untuk kamu di dalam hatiku. Setiap kali saya berdoa untuk orang lain, kamu selalu tersebut di hatiku. Nah, ini akhwani rahimakumullah, sampai istrinya cemburu ya, karena memang doanya indah untuk orang yang memusuhinya. Dan ini mewarisi akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dilempari batu SAW, Rasul tidak mendoakan keburukan, tapi doa dengan kebaikan. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri bimbingan, petunjuk pada kaumku, karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah, ini ya, namanya akhlak mulia. Jadi akhlak mulia hatta kalab, sampai kepada seekor anjing. Jadi pernah ada seorang ulama berjalan di satu lorong bersama murid-muridnya, lorong yang sempit, di arah yang berlawanan itu jalan seekor anjing. Jadi seekor anjing berjalan dari arah berlawanan, ulama dan rombongannya berjalan ke arah anjing tersebut. Maka saat itulah murid-muridnya langsung maju ke depan berusaha mengusir anjing dari gang yang sempit tadi. Maka ulama tadi pun melarang murid-muridnya untuk mengusir anjing, sembari berkata, jalan ini cukup untuk kita dan cukup untuknya. Ya, jalan ini cukup untuk kita dan cukup untuknya. Kita nggak tahu siapa yang lebih mulia di hadapan Allah, kita atau dia. Nanti kalau kita selamat dari neraka, barulah kita menjadi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ikhwani rahimakumullah, menyayangi anjing sampai seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.